Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Tentu tambah semangat kan? PR yang ibu kasih atau tugas ibu kasih sudah kalian kerjakan semua. Tapi ada sebahagian yang belum mengerjakan sama sekali, dan ada sebahagian yang belum masuk classroom. Bagaimana itu nilainya nanti? Ya, nanti nama-namanya sudah ibu kirim melalui wali kelas ya. Hari ini kita lanjutkan lagi mengenai teks eksposisi, yaitu mengenai teks eksposisi itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 ya. Teks eksposisi ilustrasi merupakan gambaran bentuk konkret dari suatu ide, mengilustrasi sesuatu yang memiliki kesamaan sifat dan menggunakan frasa penghubung. Ya, kalau ada tulisan salah di sini maklum saja. Ya, karena itu frasa huruf P, sebetulnya F. Kemudian teks eksposisi berita merupakan teks yang memberikan informasi dan suatu kejadian. Kemudian teks eksposisi perbandingan merupakan teks yang menerangkan ide atau gagasan atau kalimat utama dengan metode perbandingan. Kalau yang nomor 1 ini teks eksposisi ilustrasi, yaitu gambaran bagaimana cara kalian menyusun teks eksposisi ini harus melalui gambaran atau kalian buat video ya. Misalnya kalian buat teks eksposisi tentang lingkungan, kebersihan lingkungan. Jadi kalian buat contoh itu, kalau di daerah Marelan ini kalian pergi ke tempat pembuangan sampah, kalian videokan di situ, kalian buat teksnya ya. Itu ilustrasi, merupakan gambaran yang konkret, yang nyata ya. Kemudian teks eksposisi berita. Teks eksposisi ini seperti yang ibu jelaskan kemarin itu mengenai COVID-19. Itu bisa kalian lihat dari koran, televisi ya. Nah, itu berita. Kalian ambil informasinya, tapi tetap informasi itu mempunyai informasi fakta ya, bukan opini. Dan tetap teks eksposisi yang kalian buat nanti tetap di dalamnya ada kalimat persuasif, yaitu mengajak si pembaca atau si pendengar untuk melakukan apa yang kalian perintahkan di dalam teks eksposisi itu. Kemudian teks eksposisi perbandingan merupakan teks eksposisi yang menerangkan ide atau gagasan atau kalimat utama dengan metode perbandingan. Ya, nanti di sini teks eksposisi perbandingan ini kalian membuat perbandingan, di dalam teks eksposisi nanti ada teks yang menjelaskan, misalnya kalau kalian buat kebersihan lingkungan, kalian buat tentang kebersihan lingkungan, kemudian kalian buat perbandingan dengan teks yang satu lagi ya, misalnya tentang pendidikan, boleh. Jadi kalian bandingkan mana teks yang termasuk di dalam teks eksposisi. Kalian buat kalimat utamanya misalnya tentang kebersihan lingkungan, itu kalimat utamanya ya. Kalimat penjelasnya seperti lingkungan pada umumnya banyak sampah yang berserakan, misalnya itu kalimat penjelas ya. Kemudian
Teks eksposisi proses merupakan teks yang berisi tentang paduan atau tata cara membuat sesuatu. Ini teks eksposisi proses ini hampir sama dengan teks prosedur. Ya, kalian menceritakan cara membuat sesuatu, langkah-langkahnya, ya, tapi tetap tidak meninggalkan kalimat persuasif. Misalnya, kalau kalian membuat kue, kalian buat di situ, kue ini enak kalau dimakan di sore hari. Jadi sering-seringlah buat kue yang seperti ini. Harganya murah, mudah didapat dan mudah dibuat. Seperti itu, ya. Itu dia teks eksposisi proses. Dia ada prosesnya. Kemudian teks eksposisi definisi merupakan teks yang berisi tentang pengertian dari suatu objek. Misalnya, apa itu eksposisi definisi? Ya, tadi mengenai pendidikan di Indonesia. Ya, jadi kalian cari definisi dari pendidikan itu apa? Itu kalian utamakan dulu definisi pendidikan dari topik yang kalian buat. Ya, kalau dia teks eksposisi definisi. Kemudian teks eksposisi pertentangan merupakan teks yang berisi pertentangan antara suatu objek dengan objek yang lain menggunakan frasa penghubung, akan tetapi sebaliknya. Ini kebalikan dari teks eksposisi perbandingan, ya. Kemudian ada tugas yang Ibu berikan di sini, nanti kalian baca, kemudian kalian analisis struktur dan ciri kebahasaan teks eksposisi tersebut. Jadi di dalam teks yang Ibu buat ini, kalian lihat mana strukturnya yang ada termasuk, dan kemudian ciri kebahasaannya ada apa tidak. Jadi hanya kalian lingkarkan atau kalian tulis di kertas di double folio mana ciri kebahasaan yang ada di situ, mana analisis strukturnya ada di situ. Hanya kalian tulis kemudian fotokan dan kirim ke classroom, ya. Tapi video Ibu ini harus kalian buka dan kalian tonton sampai habis. Ya, sampai di sini dulu. Semoga semua yang Ibu sampaikan mengenai teks eksposisi ini dapat kalian buat dengan sebaik-baiknya, dengan memakai bahasa Indonesia baku dan dengan tulisan yang rapi, jangan asal tulis, ya. Dan data yang kalian ambil adalah data yang akurat, yang bisa kalian pertanggungjawabkan. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Selamat belajar, semoga cepat berakhirnya COVID-19 ini, kita bisa bertatap muka lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.